Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar bersama mengenai satu topik yang tentunya sudah sangat familiar dengan kita. Kenapa? Karena ya ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau misalkan kita menengok lagi ke belakang ketika masih sekolah, nah, ini juga sudah dipelajari, jadi bukan sesuatu yang baru. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan mencoba mengingat-ingat lagi apa yang sudah kita pelajari. Nah, topik apa itu? Tentunya tentang himpunan. Jadi yang dimaksud dengan himpunan di sini bukan himpunan mahasiswa ya. Kalau di tingkat universitas kan ada himpunan mahasiswa. Jadi itu salah satu contoh himpunan, tetapi bukan himpunan itu yang kita inginkan untuk dibahas saat ini. Jadi himpunan di sini ya sesuatu yang lebih general daripada yang itu tadi. Jadi itu kan tadi contoh saja kan. Nah, kita mulai saja. Apa itu himpunan? Nah, himpunan adalah sekumpulan objek atau unsur yang terdefinisi dengan jelas. Jadi patokannya di sini adalah terdefinisi dengan jelas. Nah, apa contohnya? Misalkan tadi ya saya sudah sebutkan di awal ada himpunan mahasiswa kan. Jadi di setiap fakultas itu kan biasanya ada himpunan mahasiswa fakultas apa itu kan. Nah, itu kan terdefinisi dengan jelas. Jadi dia anggota itu atau tidak. Jadi kata kuncinya itu tadi. Kita dapat menentukan apakah dia anggota dari himpunan tersebut atau bukan. Sederhana ya. Jadi tidak ada perdebatan di situ dalam kita menentukan masuk tidaknya dia sebagai anggota dari himpunan tersebut. Nah, apa contoh yang bukan himpunan yang tidak terdefinisi dengan jelas? Misalkan kita punya mahasiswa yang postur tubuhnya tinggi. Nah, kan definisi tinggi itu kan tidak jelas ya. Karena bagi setiap orang mungkin bisa berbeda-beda. Buat saya mungkin di atas 180 cm baru saya mengatakan oh dia tinggi kan. Tapi untuk yang lain mungkin yang lebih pendek itu kan bisa jadi di atas 160 juga sudah dianggap tinggi. Jadi itu tidak terdefinisi dengan jelas. Nah, bagaimana cara membuatnya supaya terdefinisi dengan jelas? Misalkan salah satunya kita coba himpun mahasiswa yang tinggi badannya lebih dari atau sama dengan 175 cm. Nah, itu kan berbeda sekali ya. Jadi yang pertama adalah yang posturnya tinggi, terus yang kedua adalah yang tingginya lebih dari atau sama dengan 175 cm. Yang kiri ini kita tidak bisa menentukan apakah ya atau tidak kan, karena subjektif tergantung masing-masing orang. Tapi yang kanan ini jelas ada patokannya, ada ukurannya. Jadi kalau misalkan kita coba himpun, nah kita bisa menentukan apakah dia masuk ke himpunannya atau tidak. Jadi sampai di sini semoga sudah jelas. Jadi intinya adalah himpunan itu adalah sekumpulan objek atau unsur yang terdefinisi dengan jelas. Dan saya garis bawahi lagi ya, terdefinisi dengan jelas di sini artinya adalah kita dapat menentukan apakah suatu objek itu masuk ke anggota himpunan tersebut atau bukan. Nah, selanjutnya unsur-unsur dalam suatu himpunan, misalkan di sini kita notasikan S ya, itu disebut dengan anggota atau elemen S. Nah, ada himpunan tertentu yang khusus. Jadi di sini adalah salah satunya himpunan yang tidak memiliki anggota. Nah, itu disebut himpunan kosong. Biasa dinotasikan dengan ini atau ini. Jadi, dua simbol ini tentunya sudah sangat familiar. Terus, kalau misalkan kita punya suatu himpunan, terus kita bisa melihat anggotanya, ya kan? Jadi, kita cek apakah dia masuk ke situ atau tidak. Nah, kalau dia masuk ke anggota himpunannya, ya kan, kalau misalkan ya A, ya ini terserah ya. Jadi jangan terbelenggu dengan yang namanya simbol. Simbol ini ya terserah kita kan. Tetapi memang ada beberapa hal yang sudah menjadi kesepakatan. Seperti ini tadi kan, himpunan kosong simbolnya seperti ini kan.
anggota di sini juga sudah kesepakatan. Jadi kita bisa mengambil huruf apapun di sini. Jadi di contoh ini saya menggunakan A. Jika A itu merupakan anggota himpunan S, kita bisa tuliskan seperti ini dan dibaca A elemen S. Kalau bukan anggota bagaimana? Ya ini terus dicoret kan, bukan anggota. Dan sekali lagi, tadi kan sudah jelas ya, tidak ada yang diantaranya. Jadi dia anggota S atau bukan anggota S. Hanya ada dua kemungkinan itu. Nah, di sini kalau bukan anggota, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada bentuk ini dan dicoret. Itu maksudnya dia bukan anggota S atau bukan elemen S. Nah, bagaimana cara menyatakan himpunan? Jadi ada beberapa cara sebenarnya, tetapi di video kali ini kita hanya akan membahas dua saja. Nah, yang pertama adalah kita bisa mendaftar seluruh anggotanya. Contohnya kalau kita misalkan ya punya bilangan-bilangan asli dari 1 sampai 9. Jadi misalkan himpunan A ini terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi A-nya dapat dinyatakan seperti ini. Jadi semuanya itu di list. Tetapi ada beberapa kasus, tidak hanya beberapa ya sebenarnya ya, cukup banyak kasus di mana kita tidak mungkin untuk melist semuanya. Jadi ada opsi kedua, yaitu dengan menuliskan syarat keanggotaan. Jadi kita tuliskan apa sih syaratnya supaya suatu elemen itu anggota dari himpunan tersebut atau bukan. Jadi contohnya di sini kita kan ini tadi punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, itu bilangan apa? Nah, kan berarti bisa kita nyatakan sebagai bilangan bulat positif. Terus nilainya kurang dari 10. Karena positif kan berarti start dari 1 kan. Otomatis ya kita dapat menyatakan himpunan A ini sebagai ya semua X, di mana X itu adalah bilangan bulat positif yang kurang dari 10. Jadi kalau misalkan ini syarat keanggotaan ini kita coba jabarkan, nah nanti isinya akan sama dengan yang kiri di sini. Jadi dua himpunan ini adalah himpunan yang sama, hanya berbeda saja cara menulisnya. Karena yaitu tadi, tidak semua kasus itu bisa kita list semua anggotanya. Nah, terkait dengan himpunan tentunya karena kita tadi melihat elemen-elemennya ya, jadi ada elemennya di dalamnya, tentunya mungkin tidak kita membuat himpunan lain yang himpunan baru tersebut setiap elemennya merupakan himpunan kita yang pertama. Ya tentunya mungkin ya kan. Dan itu kita sebut dengan himpunan bagian. Jadi himpunan A itu disebut himpunan bagian dari himpunan B. Kita tulis A subset B di sini atau sub himpunan B. Itu ya beberapa cara untuk menyebutnya. Kalau misalkan masih pakai bahasa Inggrisnya kan ini disebut subset ya, sub himpunan. Nah, jika setiap anggota A itu merupakan anggota B. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi waktu belajar tentang diagram Venn, kalau A subset B berarti secara umum kalau misalkan B-nya segini berarti A-nya kurang dari atau sama dengan di situ dan masih di dalamnya. Oke ya. Terus selanjutnya dapat dipahami dengan mudah bahwa A itu subset dari A untuk sebarang himpunan A. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita kembalikan lagi ke definisinya. Definisinya apa? Kalau A itu subset B, kalau setiap anggota A itu merupakan anggota B. Kita ingin menunjukkan A subset A, ya berarti kita tunjukkan setiap anggota A itu merupakan anggota A. Dan itu jelas berlaku kan. Jadi kita punya A subset dari A. Terus yang ketiga, apakah berlaku himpunan kosong subset dari A?
Ya tentunya berlaku ya. Kenapa? Karena kalau kita punya jika sesuatu elemen ini di anggota kosong, maka dia anggota A. Padahal ya syarat di depan ini selalu salah. Berarti pernyataan ini pasti benar. Atau kalau tidak, kita bisa menggunakan kontraposisinya. Jadi waktu SMA itu kan juga sudah belajar kan mengenai kontraposisi. Jadi kontraposisinya apa? Kita bisa melihat ini sebagai jika X itu bukan anggota A, maka dia bukan anggota himpunan kosong, ya kan? Karena kan ya kontraposisi dengan pernyataan awalnya itu kan nilai kebenarannya setara. Jadi itu pasti berlaku, ya kan? Otomatis. Nah, bagaimana dengan contohnya? Nah, misalkan kalau kita punya A-nya seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi ini himpunan semua bilangan asli. Terus di sini kita punya yang kita pilih yang prima saja ya, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Jadi yang perlu diingat, 1 itu bukan prima ya. Jadi beberapa masih ada yang kurang pas mengatakan 1 itu prima, padahal 1 itu bukan prima. Dan yang menarik dari himpunan bilangan prima adalah ada ada anggotanya yang genap. Jadi tidak semuanya ganjil. Dan ini satu-satunya bilangan prima yang genap. Terus apalagi yang C ini bisa kita lihat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Kita ambil yang ganjil. Nah, bagaimana dengan hubungannya antara ketiga himpunan ini? Jelas bahwa di sini 2 masuk di sini, 3 masuk ke atas, 5 juga masuk, 7 masuk, 11 masuk, dan seterusnya. Berarti kita peroleh B itu subset dari A. Terus ya jelas juga di sini kan, setiap anggota C pasti anggota A. Berarti kita peroleh juga C subset A. Jadi mudah ya tentang himpunan ya. Jadi ini masih pengantar mengenai himpunan. Oke, sekian dari video kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.